haji di Tanah Suci. Eh, para jemaah haji yang kami muliakan, hari ini semakin dekat kita menuju ke puncak ibadah haji. Jemaah haji Indonesia bersama kurang lebih 2 juta umat muslim yang datang dari berbagai penjuru dunia akan hadir di Mekah untuk melaksanakan puncak ibadah haji yang akan berlangsung di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan tentu saja hal ini semakin hari ya, akan berdampak pada tingginya kepadatan di Mekah Al-Mukarramah, dan selain itu menjadi perhatian kita bersama bahwa semakin hari cuaca di Tanah Suci Mekah juga akan terasa semakin panas. Karena musim panas akan memasuki puncaknya di bulan Juni di tahun ini. Para jemaah haji yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut tentu saja bisa berpotensi menimbulkan dampak terhadap masalah kesehatan para jemaah haji. Oleh karena itu, pemerintah, baik Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan seluruh pihak terkait telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik ketika jemaah haji telah berada di Tanah Suci nanti. Berdasarkan data Kementerian Agama, ya, pada hari ini, tanggal 19 Mei 2025, bahwa telah 71.000 lebih jemaah haji kita berada di Tanah Suci Mekah. Dan ini tentu saja akan meningkat secara signifikan seiring dengan datangnya jemaah haji dari Madinah dan juga datangnya jemaah haji gelombang kedua dari Jeddah. Nah, hal ini tentu saja akan berdampak pada tingkat kepadatan di area di mana terjadi kumpulan massa seperti di kawasan Masjidil Haram, terutama di area tawaf, sa'i, dan terminal-terminal bus. Nah, dampak dari kepadatan massa ini tentu saja juga bisa berefek pada masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang paling sering terjadi karena adanya tingkat kepadatan adalah adanya potensi penularan penyakit, kemudian trauma akibat berdesakan, maupun juga stres atau rasa cemas akibat berhimpitan di tengah orang banyak, atau khawatir akan terpisah dari rombongan. Para jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini penyakit-penyakit yang timbul akibat adanya kepadatan ini, terutama penyakit menular, itu sudah sangat meningkat. Data Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Mei kemarin pukul 16.00 bahwa jumlah jemaah haji kita yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau yang kita kenal dengan ISPA itu sudah mencapai 1.167 kasus. Nah, dan kekhawatiran yang lebih dari itu adalah adanya potensi pada kelompok tertentu di mana ISPA ini dapat berlanjut menjadi radang paru atau pneumonia yang lebih parah. Nah, pneumonia sendiri saat ini juga merupakan penyakit terbanyak yang menyebabkan jemaah kita harus menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian para petugas di sini, baik petugas dari Kementerian Kesehatan maupun petugas dari Kementerian Agama, untuk menjaga agar supaya para jemaah haji tidak mengalami kendala dalam melaksanakan ibadahnya ketika berada di Tanah Suci. Nah, jemaah haji yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kepadatan, juga jemaah haji akan berhadapan dengan cuaca panas di Mekah. 2 hari ini suhu di Mekah mencapai 42 hingga 46 derajat Celcius. Nah, suhu aktual ini akan terasa lebih panas, di mana tingkat kelembaban udara di Tanah Suci juga sangat rendah, yaitu kurang dari 30%. Nah, cuaca panas ini akan kemudian juga berdampak langsung kepada kesehatan jemaah haji, di antaranya adalah kelelahan maupun juga dehidrasi. Dehidrasi dan kelelahan, dehidrasi atau kekurangan cairan dan juga kelelahan, ini merupakan 2 faktor utama yang dapat memicu terjadinya
kejadian akut dari penyakit-penyakit kronis. Misalnya pada penderita hipertensi akan terjadi peningkatan tekanan darah yang signifikan, pada penderita diabetes juga akan terjadi peningkatan gula darah secara signifikan, semuanya dipicu akibat oleh dehidrasi maupun kelelahan. Nah, data kejadian terkait dengan penyakit yang dipicu oleh dehidrasi dan kelelahan ini, ya seperti hipertensi, ini juga sudah meningkat. Ya. Di mana hipertensi dan diabetes merupakan penyakit kedua dan ketiga terbanyak setelah infeksi saluran pernafasan atas akut yang terjadi di kloter. Nah, jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kami sampaikan bahwa pada hari ini ya, pertanggal 18 Mei 2025 pukul 16 kemarin, data Kementerian Kesehatan mencatat bahwa kunjungan di kloter untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan itu sudah mencapai angka 25.189 kasus. Dengan kasus terbanyak adalah infeksi saluran pernafasan akut, hipertensi dan diabetes. Nah, begitu juga rawat inap di Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang berada di Tanah Suci sudah terbanyak 93 jemaah yang dirawat, dengan 3 kasus terbanyak adalah diabetes, pneumonia atau radang paru, dan juga penyakit paru kronis. Sedangkan jemaah kita yang saat ini dirawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi, totalnya sebanyak 270 jemaah dengan 3 kasus terbanyak, yaitu radang paru atau pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis atau penyakit paru kronis, dan penyakit jantung koroner. Nah, jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mungkin perlu kami sampaikan jumlah jemaah yang wafat di Tanah Suci sampai tanggal 18 Mei 2025 pukul 16 waktu Arab Saudi, yaitu sebanyak 28 jemaah. Angka ini memang sedikit lebih tinggi bila kita bandingkan dengan tahun 2024 pada hari yang sama. Dan penyebab kematian terbanyak juga masih didominasi oleh penyakit jantung dan sepsis atau infeksi menyeluruh akibat penurunan daya tahan tubuh dan juga penyakit yang sudah berat. Oleh karena itu, para jemaah haji yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau kepada para jemaah haji untuk yang pertama adalah beristirahat setelah tiba di Mekah sebelum melaksanakan umroh wajib. Kemudian menghindari aktivitas di luar hotel, termasuk umroh pada waktu terik, yaitu di antara pukul 10 pagi sampai pukul 16 waktu Arab Saudi. Kemudian minum air putih atau zam-zam yang cukup, ya, dan jangan menunggu haus. Upayakan 1 gelas atau 200 cc air setiap jam pada saat jemaah haji melakukan aktivitas di luar. Kemudian untuk menghindari penularan penyakit, agar jemaah haji senantiasa menggunakan masker ketika beraktivitas di luar hotel untuk menghindari penularan, dan juga terutama apabila jemaah haji sedang menderita batuk atau pilek. Nah, khusus bagi lansia dan juga para penderita penyakit kronis, ya, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, selain pesan-pesan di atas tadi, juga kami himbau agar istirahat yang cukup dan tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas ibadah yang bersifat fisik. Ya. Seperti umroh sunnah berulang kali. Ya. Utamakan ibadah-ibadah yang ringan, tapi juga nilainya tidak kalah besar, tidak kalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti berzikir, bersedekah, ataupun membaca Al-Quran. Kemudian bagi jemaah lansia dan komorbid ketika harus menjalani rukun dan wajib haji, ini kami juga ingatkan untuk menggunakan fasilitas keringanan, ya, mengambil rukhsah dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya menggunakan kursi roda pada saat tawaf maupun pada saat sa'i. Kemudian bagi jemaah lansia dan komorbid,
agar selalu mendapatkan pendampingan oleh sesama jemaah di kloternya ketika beraktivitas di luar. Jangan biarkan jemaah lansia kita beraktivitas di luar sendirian atau hanya sesama lansia tanpa mendapatkan pendampingan dari jemaah lain yang lebih sehat atau yang lebih muda. Kemudian lakukan konsultasi, ya, lakukan konsultasi kesehatan kepada dengan dokter-dokter yang ada di kloter minimal 1 kali 1 minggu, minum obat secara teratur sesuai dosis, dan juga apabila ada keluhan agar segera menghubungi petugas kesehatan di kloter. Nah, demikian ya beberapa poin yang perlu kami sampaikan ini agar supaya kita bersama-sama baik petugas maupun jemaah haji secara mandiri agar menjaga kesehatannya demi kelancaran ibadah selama berada di tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan melindungi jemaah haji sehingga dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan juga kembali ke kampung halaman dengan kondisi yang sehat dan membawa kemakburan hajinya bagi diri, bangsa dan negara. Dan demikian juga kita doakan bahwa seluruh petugas haji juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga para petugas haji dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu Allah khususnya yang datang dari Indonesia. Demikian kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.